Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mufidah Rizky Aryani, program studi Hukum Ekonomi Syariah kelas A2. Di sini saya akan menyampaikan presentasi saya tentang hukum Islam terhadap akad istisna pada jual beli rumah properti syariah. Pendahuluan. Pada perkembangan zaman saat ini, banyak masyarakat yang ingin membeli atau mengonsumsi produk dengan berlabel syariah, sehingga para pelaku ekonomi mempersiapkan diri untuk menggunakan sistem yang berbasis syariah. Seiring dengan meningkatnya keinginan masyarakat mengonsumsi produk syariah serta berkembangnya produk berkonsep syariah, berkembanglah bisnis properti dengan konsep syariah pada saat ini tanpa adanya perantara dengan bank, bertujuan untuk memudahkan masyarakat umum dan muslim khususnya dalam membeli rumah tanpa perantara lembaga perbankan, yang artinya bahwa jual beli yang terjadi hanya melalui dua pihak, yaitu konsumen dan pengembang saja. Dalam properti syariah, pengadaan, penjualan, serta pemasarannya berdasarkan dengan hukum syariah. Dengan adanya bisnis berkonsep properti syariah ini diharapkan dapat memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan hunian atau sebagai sarana investasi tanpa proses administrasi yang rumit dan bebas dari bank. Perbedaan KPR konvensional dan KPR syariah adalah dari sisi akadnya yang ditawarkan. Jika KPR konvensional menggunakan sistem bunga, maka KPR syariah tidak boleh menggunakan instrumen bunga dalam perhitungan angsuran. Di dalam transaksi bank syariah tidak dikenal istilah bunga, akan tetapi menggunakan sistem bagi hasil. Karena dalam syariah bunga dianggap riba. Untuk produk KPR syariah, nasabah juga diuntungkan. Ketika nasabah ingin melunasi angsuran sebelum masa kontrak berakhir, maka bank syariah tidak akan mengenakan penalti pada pembiayaan rumah karena harga KPR sudah ditetapkan sejak awal. Hal ini berbeda dengan KPR konvensional yang menggunakan sistem bunga yang menyebabkan cicilan terus berubah. Prinsip inilah yang dijadikan sebagai pijakan atau landasan untuk mengembangkan produk-produk syariah. KPR syariah merupakan salah satu alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan segala kebutuhan yang berkaitan dengan perumahan dengan akad syariah. Hal ini sejalan dengan prinsip bank syariah yang dalam menjalankan akad dan transaksinya menggunakan prinsip syariah atau hukum Islam. Metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengetahui jual beli menggunakan akad istisna dan sistem pembayarannya terbagi atas dua, yaitu jual beli secara tunai dan secara kredit, serta akad yang digunakan dalam jual beli properti rumah tinggal dengan sistem syariah ialah jual beli dengan akad istisna. Hasil dan pembahasan. Pengertian akad. Secara bahasa, akad atau al-aqdu berarti ikatan, penetapan atau al-ihkam, penguatan atau at-taqwiyah. Jadi, akad adalah mengaitkan dua kehendak, ijab dan qabul. Ijab adalah ucapan pertama yang keluar dari salah satu pihak sebagai ungkapan dari ketegasan kehendaknya dalam melangsungkan akad. Redaksinya bisa berupa aku menjual atau aku membeli. Adapun qabul adalah apa yang keluar dari pihak kedua setelah adanya ijab yang mengungkapkan persetujuan terhadap ijab. Semua jenis akad ada rukun akadnya. Bila rukun akad tidak dipenuhi atau dilanggar, maka akad atau transaksi yang terjadi batil atau tidak sah. Oleh karena itu, transaksi tersebut batal dan dianggap tidak pernah ada akad. Semua jenis akad tersebut harus memenuhi rukun akad yang terjadi atas tiga komponen, yaitu A. Al-akidani, dua pihak yang berakad, B. Mahalul akad, sesuatu yang menjadi objek akad, C. Hikot akad atau ijab qabul. Secara istilah, istisna adalah suatu akad yang dilakukan seorang produsen dengan seorang pemesan untuk mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian, yakni pemesan membeli sesuatu yang dibuat oleh seorang produsen dan barang serta pekerjaan dari pihak produsen.
Salah satu produk yang juga populer digunakan dalam perbankan syariah adalah produk istisna. Akad istisna ini hukumnya boleh dan telah dilakukan oleh masyarakat Muslim sejak awal tanpa ada pihak ulama yang mengingkarinya. Dari beberapa uraian tentang akad istisna di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa keterlibatan dalam transaksi seorang produsen dengan seorang pemesan untuk mengerjakan sesuatu, yakni membeli suatu yang dibuat oleh seorang produsen dan barang serta pekerja dari pihak produsen. Pada praktiknya, akad istisna dipraktikkan pada pembiayaan perbankan syariah dalam proyek konstruksi. Landasan hukum istisna: Al-Quran, hadis, dan ijma. Properti syariah. Definisi properti syariah: properti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu harta yang berupa tanah, bangunan, serta sarana prasarana di mana merupakan bagian tidak dapat dipisahkan dari tanah atau bangunan yang dimaksud. Sedangkan syariah merupakan segala sesuatu yang disyariatkan oleh Allah SWT melalui Al-Quran ataupun sunnah Nabi dan yang lainnya, yang dapat melengkapi dasar agama, akhlak, hubungan antara manusia, dan meliputi tujuan hidup serta kehidupan manusia dalam keselamatan dunia dan akhirat. Properti syariah adalah rumah atau bangunan yang dibangun dengan konsep syariah atau sesuai dengan syariat Islam, dimulai dari bentuk rumah, desain rumah, fasilitas, dan lingkungan rumahnya. Developer biasanya membuat bagian dalam rumah tertutup sehingga orang yang berada di luar tidak dapat melihat apa yang ada di dalam. Pembahasan bahwasanya dalam melakukan transaksi jual beli istisna, transaksi tersebut akan sah jika memenuhi rukun dan syarat yang ada. Jual beli istisna merupakan jual beli dalam bentuk pesanan, yaitu jual beli yang dipesan terlebih dahulu. Dalam melakukan jual beli pemesanan, seorang pembeli pasti juga berhak untuk memilih, baik memilih tipe rumah maupun memilih lokasi rumah yang akan dibelinya. Fakta mengatakan demikian dalam keharusan pembayaran uang tanda jadi. Ketika pembeli sudah membayarkan uangnya kepada pihak PT, memberikan fasilitas yang berbeda kepada pembeli. Padahal uang tanda jadi di awal merupakan kewajiban yang harus dibayarkan pembeli dan pembeli wajib mendapatkan fasilitas yang sama dengan uang tanda jadi yang telah dibayarkan. Akan tetapi, di properti pembeli tidak berhak memilih lokasi rumah yang diinginkan. Jika pembeli tersebut memberikan uang tanda jadi sebesar 1.500.000, padahal jika pembeli tersebut memberikan uang tanda jadi sebesar 10 juta sampai 20 juta, dari pihak perusahaan akan memberikan kewenangan kepada pembeli untuk bisa secara bebas memilih lokasi tanah yang ingin dibangun rumah untuk nantinya dibeli. Dari sini jelas adanya kesengajaan karena adanya perbedaan fasilitas yang diberikan kepada sama-sama calon pembeli. Kesimpulan, menurut analisa hukum Islam terhadap praktik jual beli properti di Eco-Property adalah sah menurut hukum Islam. Akan tetapi dalam praktiknya adalah dalam melakukan transaksi jual beli di sini, pembeli tidak bisa memilih lokasi tanah yang dibangun rumah nantinya. Padahal dalam kesepakatan di awal perjanjian penjual memberikan kebebasan kepada pembeli untuk membeli tipe rumah yang diinginkan. Pembeli akad jual beli di sini hukumnya sudah sah, akan tetapi praktiknya belum sesuai dengan teori hukum Islam yang ada. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.